Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya akan sedikit melanjutkan seri permainan engine kawan. Kali ini game yang saya ambil dari TCEC Season 18 Super Final antara Lila Chess Zero versus Stockfish. Super Final ini terjadi sekitar bulan Mei Juli 2020, di mana di seri final ini mereka memainkan 100 game klasik 90 menit. Dengan skor akhir kemenangan bagi Stockfish 23 kali kemenangan, 16 kali kalah, dan sisanya 61 kali remis. Dan Stockfish menjadi juara season 18 waktu itu. Game yang saya pilih ini adalah game ke-13 mereka, dan kita langsung ke atas papan. Di sini Stockfish pegang hitam kawan, dan Lila Chess Zero pegang putih bermain dengan pion E4, pion G6, pion D4, gajah G7, kuda C3, dan pion D6. Kita temui permainan modern defense. Sedikit mirip dengan Fierce defense kawan. Gajah C4, kuda F6, dan menteri putih ke E2. Untuk memperkuat posisi pion pusatnya, walau di sini sudah ada kuda yang menjaganya. Dan Stockfish melanjutkan pengembangan kuda C6 menyerang pion D4. Pada posisi ini kawan, langkah yang paling sering dimainkan oleh putih adalah kuda F3, pion E5 bisa dimainkan oleh putih walaupun bisa melangkahkan pengembangan gajah ke G5, pion H3 atau langkah-langkah yang lain. Di sini Lila Chess Zero memilih pion E5. Artinya Lila Chess Zero mengorbankan pion D4-nya dan diterima oleh Stockfish. Kuda pukul pion D4, posisi kuda sedang mengancam menteri putih kawan. Dan di sini Lila Chess Zero mengorbankan menterinya memilih pion pukul kuda F6. Dan tak ada pilihan yang lebih baik lagi selain langkah menerima pengorbanan menteri putih ini. Game seperti ini kawan sudah pernah dimainkan sebelumnya oleh Ben Larsen tahun 1981. Mungkin sebagian kawan-kawan sudah menonton game-game dari Ben Larsen ini kawan saat menghadapi Mikhail Tal, Tigran Petrosyan, bahkan Bobby Fischer. Memang Ben Larsen ini hidup semasa para legenda-legenda catur itu. Pada posisi ini, tentu saja langkah berikutnya dari Lila Chess Zero adalah pukul gajah di G7 dan mengancam beteng. Jika kuda hitam ini lari kawan, atau pukul kuda di G1 atau di C3 atau lari ke petak D4 kembali, maka pion akan pukul beteng dan putih akan punya menteri lagi. Oleh karena itulah beteng bergeser ke G8 dan kuda G pukul kuda di E2. Selanjutnya beteng pukul pion G7 dan putih atau lila mengembangkan gajah ke H6 dengan tempo menyerang beteng. Dengan melakukan pengorbanan menteri plus 2 pion tadi kawan, lila mendapatkan 3 perwira minor hitam dan tempo pengembangan para perwira. Coba lihat, 4 perwira minor putih ini sudah berkembang semua. Tinggal raja mau bergerak atau rokade pendek atau rokade panjang di langkah berikutnya dan juga mempunyai tempo menyerang beteng sekarang. Di game terdahulu kawan yang dimainkan oleh Larsen, lawan Larsen memainkan beteng ini ditarik mundur ke G8. Dengan variasi ini pun putih menang saat itu. Tapi di game ini Stockfish memilih membackup betengnya atau menyerahkan betengnya untuk dipukul oleh gajah. Dia memilih langkah raja ke peta F8. Tapi Lila Chess Zero tidak tertarik pukul beteng ini kawan, karena posisi beteng ini juga dalam tawanan, dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Lila Chess Zero memilih langkah rokade panjang, selanjutnya pion C6, mengontrol peta B5 serta peta D4 agar kuda tidak bermanuver ke kedua peta ini ataupun juga mempersiapkan pion D5 di langkah berikutnya. Oleh karena itu gajah mundur ke B3, raja ke G8 menghindari pimpinan, pion H4, pion D5, dan kuda ke F4. Selanjutnya raja bergeser ke H8. Mungkin persiapan menarik mundur betengnya jika tidak dipukul oleh gajah. Tapi lila belum mau pukul beteng hitam di G7, memainkan pion F3 dan dibalas dengan gajah D7. Dan selanjutnya lila masih belum mau pukul beteng hitam G7, memainkan beteng H bergeser ke E1. Mungkin dalam pikiran engine bahwa gajah sekarang posisinya lebih kuat daripada beteng. Begitu juga dengan Stockfish ini tidak menarik mundur betengnya ke peta G8. Dia melanjutkan dengan pion E6, pion G3, beteng A bergeser ke C8 dan beteng putih naik ke D2.
Mungkin persiapan mendobel di lajur D atau di lajur E nantinya. Di sini beteng hitam naik ke C7, kuda putih D3. Persiapan mungkin ke petak gelap di langkah berikutnya, ke petak yang strategis. Dibalas dengan langkah gajah C8, mundur kembali, pion A3 sekarang, pion F6, dan pion G4. Lanjut lila J0, mengimbangi permainan pion-pion di sayap raja. Dan akhirnya kawan, beteng ini digeser oleh Stockfish ke F7 menghindari serangan gajah petak gelap putih ini. Lila menggeser raja ke B1, Stockfish memainkan pion B6, kuda E2, pion B5, mulai mengekspansi pion-pion di sayap menteri, dan gajah mundur ke E3. Untuk mencegah pergerakan pion di petak C5 nanti kawan, di sini pion E5, lanjut Stockfish, kuda ke G3, pion H6, beteng bertumpuk di lajur E, dan raja hitam bergerak ke G8. Dengan menggerakkan raja ke petak G8, ini artinya Stockfish mencoba memprovokasi gajah pukul pion yang ada di petak H6 ini kawan. Tapi jika gajah pukul pion ini, kemungkinan beteng akan bergeser dan nantinya bisa memukul pion yang ada di petak H4 ini. Oleh karena itulah Lila tidak tertarik pukul pion H6, dia melangkahkan gajah C5. Mengontrol diagonal gelap ini juga menghentikan ekspansi pion di lajur C ini kawan, yang sekarang sudah bisa dibendung oleh gajah putih ini. Stockfish menggeser beteng C ke E7, menawarkan betengnya untuk dipukul oleh gajah. Lagi-lagi Lila C0 tidak tertarik, dia mengamankan gajahnya, lebih memilih pion G5. Mulai membongkar pertahanan di sayap raja. Di sini Stockfish membalas dengan langkah beteng naik ke E6. Sekarang pion H5, pion G pukul pion H5, pion G pukul pion H6, pion H4, kuda lompat ke F5, pion H3 menghindari ancaman kuda, sekarang pion C3. Selain untuk menghentikan pergerakan pion D4 kawan, juga mungkin memberikan tempat bagi gajah untuk bersiap menguasai diagonal C2 H7 ini. Menteri hitam C7, gajah C2, pion E4, kuda mundur ke F2, tidak meladeni langkah pion pukul pion. Menteri hitam bergerak ke E5 menyerang kuda, kuda ke G7, dan posisinya sedang mengajak beteng. Kali ini kawan, beteng ini juga kalau ditarik mundur, kalau mau juga putih bisa pukul balik atau mundur ke petak E8 juga bisa dipukul oleh kuda putih ini. Jadi di sini Stockfish memilih mengorbankan beteng pukul kuda dipukul balik oleh pion. Raja tidak mau pukul balik karena menginginkan pion ini sebagai tamengnya sendiri. Jadi di sini Menteri Hitam bergerak ke H5 memberikan dukungan bagi pionnya mungkin di langkah berikutnya. Dan Lila melanjutkan pion F pukul pion E4, pion H2, beteng naik ke E3, bersiap bergeser ke lajur H, kemudian melakukan skat, dan pionnya bisa promosi lagi. Beteng E8 untuk membuka diagonal petak terang, mengontrol petak H3. Lila melanjutkan gajah D6 menyerang atau memberikan pressure bagi pion H2 ini. Menteri ke H4 menyerang kuda, diblokade oleh gajah G3, menteri mundur ke H6, dan beteng turun ke E2. Selanjutnya pion F5 menantang pion putih. Jika tantangan ini diterima kawan, pion pukul pion, mungkin tidak segan-segan beteng hitam akan bertarung dengan beteng putih. Jadi di sini Lila hanya menggeser beteng E ke H1. Selanjutnya menteri ke H5 menyerang beteng, beteng turun ke E1. Menteri ke F3 menyerang gajah ataupun kuda di F2. Di sini Lila mengorbankan kudanya, gajah pukul pion H2. Menteri pukul kuda, beteng bergeser ke F1, dan Stockfish pukul beteng F1 ini skak. Jika menteri ini bergeser kawan mungkin ke petak E2, selanjutnya adalah beteng akan bergeser ke G1. Memainkan langkah pion E pukul pion F5 juga bisa dilakukan oleh putih, tapi jika kita menganalisanya menggunakan Stockfish terbaru versi 14, Stockfish 14 tidak menyukai variasi ini. Dia lebih menyukai menggeser betengnya ke G1 terlebih dahulu untuk melindungi pion G7-nya. Setelah raja bergeser, barulah pion E pukul pion F5 bisa juga dimainkan. Atau melangkahkan gajah ke petak E5 juga bisa dimainkan oleh putih kawan. Jika beteng pukul gajah, maka pion bisa promosi dengan tempo skak nantinya. Tapi pada posisi seperti ini, Stockfish langsung pukul beteng Lila ini.
dan dipukul balik oleh beteng satunya. Sekarang pion F pukul pion E5 dan raja putih mulai bergerak ke C1. Raja hitam ambil pion G7, gajah putih G1 menyerang pion A7, raja G6, gajah pukul pion A7, gajah hitam H3 menyerang beteng ke G1 skak, raja bergeser, gajah putih D1 dan raja hitam ke E6. Raja putih mulai bergerak, gajah F5, gajah mundur ke D4 dan beteng bergeser ke C8. Persiapan pion didorong maju ke depan dihentikan oleh pion B4. Beteng hitam bergeser ke A8 dan sepertinya pion ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, jadi putih memainkan temponya dengan mengaktifkan raja ke E3, beteng ambil pion A3, raja putih F4, beteng mundur lagi ke A8 dan beteng putih G7. Membatasi ruang gerak raja kawan agar tidak bergerak ke baris ke-7 ini, dan beteng hitam naik ke A1 menyerang gajah, gajah ke H5, beteng F1 skak, raja ke G5, gajah ke H3, dan dibalas langkah beteng H7. Persiapan memberikan ancaman X-ray, mungkin bergerak ke peta E2 bisa jadi, atau ke peta E8 menyerang pion bisa jadi. Di sini pion E3 lanjut lila C0 mengorbankan pionnya. Tapi terlebih dahulu beteng H6 skak, raja ke D7, barulah sekarang gajah pukul pion E3, raja hitam C7, beteng H7 skak, raja mundur ke C8 dan gajah ke E2 menyerang beteng. Juga memberikan discover attack kawan. Di sini beteng memilih ke E1, beteng putih ambil gajah, beteng hitam ambil gajah E2 dan raja bergerak ke F2, raja hitam bergerak ke B7. Pada posisi ini permainan berakhir, Stockfish menyerah di langkah ke-66 ini. Langkah-langkahnya tidak akan saya lanjutkan lagi kawan, pastinya kalian sudah paham dan mengerti. Dengan komposisi seperti ini sudah dapat dipastikan putih akan tetap menang, walaupun selisih satu pion, tapi hitam kalah satu perwira. Itulah kawan permainan yang cukup ciamik dari Lila C0, di mana di dua game sebelumnya selalu saya hadirkan, di mana Lila C0 selalu dihajar oleh Stockfish. Tapi kali ini saya tunjukkan game yang cukup ciamik dari Lila C0, mengorbankan menterinya di langkah ke-7. Semoga permainan dari kedua engine ini bisa menghibur kalian di pagi ini dan bisa memberikan bahan referensi dalam permainan modern defense, khususnya dalam pertukaran menteri dengan 3 perwira minor hitam tadi kawan di langkah ke-7. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.